Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, di pertemuan 5 kali ini kita membahas mengenai CSS atau Cascading Style Sheet. Ya, ada yang sudah pernah mendengar CSS? Mendengar atau sudah menggunakan? Ada? Saya, Bu. Belum, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Nah, di sini apa sih sebenarnya fungsi CSS tersebut? Nah, CSS adalah teks sederhana dengan ekstensi .css. Ya, jadi CSS ini ditulis menurut aturan bahasa pemrograman yang merujuk rekomendasi dari CSS 1 dan CSS 2 dari W3C atau sebuah perusahaan yang membuat aturan mengenai desain atau pemrograman sebuah website, ya, yang disebut dengan w3.org. Nah, sebagai organisasi penentu standarisasi teknologi website. Nah, itulah yang dikatakan tadi mengenai w3.org. Nah, kemudian W3C ini dapat dikatakan sebagai acuan atau pedoman dalam menentukan teknologi paling mutakhir pada website, ya. Jadi kuncinya ada di W3C ini. Kenapa? Karena ini sebagai organisasi yang menentukan standarisasi dalam teknologi sebuah website. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengurangi kekacauan kode pada sebuah website serta mempermudah akses web oleh user dari berbagai macam browser. Nah, itulah dia W3C. Ya. Jadi dia yang mengatur. Nah, kalau misalnya untuk membuat header itu pakai tag heading. Ya, nanti kalau misalnya kita mau membuat warna itu menggunakan color. Nah, seperti itu. Jadi dia yang mengatur semua standarisasi dalam teknologi sebuah website. Nah, kemudian ya, kita mau tahu nih, kalau kita mau menggunakan CSS, pasti kita harus tahu dong keuntungannya apa sih kalau kita mau menggunakan CSS. Masa kita mau pakai saja tapi tidak tahu apa gunanya si CSS tersebut. Nah, jadi CSS bisa membuat ratusan bahkan ribuan halaman website hanya dengan satu kali penulisan bahasa CSS. Ya. Jadi bisa kita membuat ratusan atau ribuan halaman website hanya dengan satu kali penulisan bahasa CSS. Nah, CSS sudah menjadi elemen penting dalam pembuatan web yang sesuai dengan teknologi web versi 2 atau web modern. Ya, jadi CSS menjadi elemen penting dalam teknologi pembuatan website yang sesuai dengan teknologi web modern. Kemarin kita sudah bahas ya mengenai HTML. Nah, itu adalah tag dasarnya. Nah, kalau kita mau membuat sebuah website yang lebih interaktif, kemudian misalnya lebih bagus kelihatannya user interface-nya, ya kita harus gunakan beberapa script ya atau bahasa-bahasa pendukung untuk si HTML. Nah, salah satunya adalah si CSS ini. Nah, itu dia. Jadi fungsi CSS adalah mendesain halaman website agar lebih menarik dan interaktif. Ya, mendesain halaman website agar lebih menarik dan interaktif. Nah, kemudian aturan penulisan CSS. Ya, ada
beberapa komponen utama dalam penulisan CSS. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adanya selektor dan deklarator. Ya, adanya selektor dan deklarator. Nah, kita mau lihat apa sih selektor dan apa sih deklarator. Nah, jadi selektor ya, selektor di dalamnya itu selalu diikuti dengan deklarator. Ya, ketika ada selektor, maka ada buka kurung kurawal, di dalamnya harus diikuti dengan sedeklarator ya. Nah, selektor merupakan tag dari penulisan HTML seperti ini ya. Heading 1 ya, H1, kemudian slash H1, H2, slash H2, tag P dan penutupnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi selektor merupakan tag dari HTML yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Di dalam selektor harus ada deklarator. Maka kita harus tahu deklarator adalah yang memerintahkan browser untuk membuat tampilan pada selektor sesuai dengan perintah yang ada pada deklarator. Ya, di dalam deklarator terdiri dari properti dan value. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, tag H1 atau heading, kemudian tag P dan tag font, tag strong juga dan sebagainya. Nah, di dalam tag font ya pasti ada properti atau atribut serta value-nya. Ya kan? Apa atribut untuk tag font? Angelina. Apa atribut untuk tag font? Halo, ada Angelina? Gak ada Angelina? Iya, Bu. Apa properti untuk tag font? Apa atributnya? Gimana? Gak pernah dipraktekkan, gak pernah diulangi materinya? Indah, Ya, Bu. apa atribut atau properti untuk tag font? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Siapa? Paskah, Bu. Oke, Paskah. Ya, apa itu, Dek? Size, ada jenis huruf dan color, Bu. Iya, ada size, kemudian face, ya, untuk jenis huruf dan color. Nah, itu adalah atributnya. Kalau value-nya berarti nilai masing-masing kan? Kalau size itu angka, ukurannya misalnya 7, kemudian color warnanya, warna red misalnya, kemudian face. Nah, misalnya Calibri atau Arial seperti itu ya. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa. Nah, jadi seperti itulah yang dinyatakan dengan deklarator. Ya. Kalau selektor tadi adalah tag HTML-nya, nah kalau deklaratornya adalah atribut yang kamu gunakan di dalam tag HTML itu serta value-nya berapa. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, kemudian kita mau lihat contohnya. Ya. Nah, misalnya di sini ada tag P. Tag P itu berfungsi untuk apa? Membuat dalam Iya. paragraf.
membuat Telepon paragraf. dalam paragraf. Iya. Nah, jadi selektornya bisa kita lihat di sini adalah tag HTML, yaitu tag P. Nah, kemudian di dalam selektor tadi ada deklarator. Nah, deklarator itu terdiri dari properti serta value tadi. Nah, value. Nah, kemudian apa deklarator untuk si P? Nah, bisa kita buat font family. Nah, font family ini sama itu artinya dengan face. Ya, nah ini akan mengatur jenis dari teksnya, jenis tulisannya, font family. Nah, isinya atau value-nya adalah jenis si Verdana. Nah, bisa kamu ganti misalnya Arial atau Times New Roman ataupun Calibri ataupun sebagainya yang kamu tahu jenis teks atau jenis font. Nah, itulah dia contoh dari penggunaan tag CSS. Jadi ada selektor. Nah, selektor itu adalah tag HTML-nya. Ya, ada banyak tag HTML kemarin kan? Ada heading, ya, kemudian ada P, ada font, apalagi image, table, kemudian link dan sebagainya, list, ya. Nah, jadi semua itu dinyatakan sebagai selektor. Nah, properti dan value-nya apa? Ya, atributnya masing-masing. Ya, bisa color, ya kan, font family kalau itu berupa teks, ya kan. Nah, kemudian ada width atau height kalau misalnya itu gambar ataupun tabel. Nah, itu bisa kita sebutkan sebagai deklarator. Nah, kemudian penggunaan CSS ada 3 cara. Ya, ada 3 cara penggunaan CSS. Yang pertama itu adalah inline style atau internal CSS. Ya. Yang kedua adalah embed style. Nah, itu juga internal CSS. Nah, yang ketiga adalah link style atau external CSS. Nah, apa sih arti internal? Internal di dalam. Iya, di dalam. Ya. Eksternal di luar. Eksternal di luar. Inline, apa inline artinya? Dalam baris. Iya, di dalam baris. Jadi semua yang kita pelajari ini kalau ada bahasa Inggrisnya diartikan. Nanti kalaupun misalnya error dalam bahasa Inggris ya kamu artikan. Jangan bingung, ya. Nah, jadi kita bisa pahami dengan satu line ini saja bisa kita tahu inline style. Oh, berarti artinya adalah penulisan file CSS langsung di dalam satu baris tag HTML, inline di dalam baris HTML. Ya. Nah, dikatakan dia sebagai internal. Kenapa internal? Karena berada di dalam satu file dengan file HTML-mu. Ya. Dikerjakan dia di dalam satu file HTML-mu. Nah, misalnya seperti tadi, ya, di dalam sebuah file HTML, misalnya pertemuan 5, ada kamu buat di situ tag P, kemudian kamu buat font family-nya Times New Roman. Nah, berarti di dalam dokumen HTML-mu itu kamu tuliskan CSS-nya. Nah, seperti itu. Ya, itulah yang dimaksud dengan inline ataupun Inline style. iya, internal CSS. Di dalam dokumen HTML, inline maksudnya di dalam baris tag HTML. Nah, itulah dia. Nah, seperti ini contohnya inline style yang pertama. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, kenapa dikatakan inline? Karena berada di dalam satu baris dengan tag HTML-nya. Mana yang dinamakan selektor tadi? H2. Iya, Itu tagnya, Bu. H2 atau tag HTML-nya. Nah, kemudian kita langsung tekankan di sini, kita ketikkan di sini style yang menandakan bahwa ini adalah CSS.
Bisa dipahami kan? Nah, jadi ditandai dengan style ini artinya kita menggunakan tag CSS atau CSS style. Nah, seperti itu. Nah, di sini color. Nah, color itu berarti kita tinggal sebutkan deklaratornya. Deklarator tadi ada properties dan value. Nah, iya. Propertiesnya adalah color. Kemudian ada titik 2. Nah, titik 2 yang menandakan ini adalah value-nya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi kalau kita menggunakan Bisa, Bu. iya, kalau kita menggunakan VS Code, ini nggak usah lagi kita ketikkan petik 2-nya. Langsung saja style sama dengan langsung muncul petik 2-nya. Nah, di dalam petik 2 lah kamu kerjakan deklaratornya tadi, properties dan value-nya. Lalu, kamu bisa gunakan lebih dari satu deklarator. Ya, nggak hanya warna yang mau kamu buat. Nah, kamu bisa kasih titik koma di sampingnya, lalu kerjakan lagi untuk properties yang kedua. Nah, itu dia. Jadi di dalam tag pembuka H2 kamu bisa sisipkan yang tadi yang namanya CSS-nya. Nah, itulah yang dinamakan dengan inline style. Iya. Ya, bisa kan? Paham ya? Oke. Nah, kita lanjut. Nah, hasilnya seperti ini. Inilah hasilnya. Kenapa? Karena kita tadi sudah gunakan warna untuk teks, contoh untuk inline style. Nah, inilah dia. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada berapa tag HTML di dalam body? Satu. Ada berapa? Dua tag, Bu. Iya. Tag P dan Tag B dan tag font. Tag font. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya. Kalau misalnya ya, kamu mau buat paragraf 2 kali ya. Nah, tapi dengan style yang berbeda boleh ya. Tapi kamu buatlah di setiap barisnya P style dengan deklaratornya font family ya kan, untuk properties. Kemudian titik 2 magneto. Nah, magneto ini jenis tulisannya. Font. Iya, jenis fontnya. Lalu kasih titik koma. Ya, kamu lanjutkan lagi untuk deklarator yang kedua, yaitu properties color dengan value-nya red. Nah, lalu titik koma. Red. Iya, jadi setiap kamu buat deklarator harus kamu kasih tutup dengan titik koma. Titik koma. Ya. Nah, saya mau tanya ke si Reni. Ya, Bu. Nah, Reni di baris nomor 6 ini ya. Nah, ada berapa properties yang kita buat? Kita gunakan. Ada 2. Iya, ada 2. Apa saja itu? Ada font sama color. Font family dan Font family Color. dan color. ya, jangan tinggal family-nya ya. Nah, ini untuk paragraf pertama yaitu teksnya Vkom Umi. Nah, paragraf kedua ya, kita kasih lagi P style sama dengan font garis size ya. Nah, artinya ini memberikan ukuran font. Titik 2 value-nya adalah 30 pixel. Nah, kasih titik koma berarti sudah selesai deklarator per
pertama. Lanjut ke deklarator kedua, text align. Nah, text garis align. Nah, berarti inilah propertiesnya. Lalu value-nya adalah justify. Nah, jadi line 7 ini, style untuk di line 7 ini hanya untuk teks 3 teks C. Nah, kemudian kita lihat di baris ke-8. Font style. Nah, berarti selektornya adalah font. Nah, stylenya kita buat deklaratornya yaitu font weight. Kemudian value-nya bold. Nah, berarti font weight artinya mengatur ketebalan teks. Iya. Nah, jadi untuk baris ke-8 ini hanya untuk teks desain web. Nah, kita mau lihat hasilnya seperti inilah dia. Ini paragraf 1 tadi dengan font color red. Kemudian kita kasih tadi font family-nya Magneto. Ini. Kemudian paragraf kedua kita kasih mana tadi? Nah, paragraf kedua kita kasih ukurannya 30 pixel. Ya, dengan text align atau perataan teks justify atau kiri kanan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini baris 8. Teks desain web mengalami perubahan font weight ketebalan yaitu bold. Nah, ini dia. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan inline style. Setiap baris kita kasih stylenya. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, bagus. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, ini ada tag apa ini? Di style yang ketiga. Teks E. Encode. Iya, atau link. Ya. Nah, jadi link ya, kita bikin dulu hrefnya, tujuannya kosong. Ya, kemudian teksnya kita kasih link 1. Nah, yang mana yang mengalami perubahan CSS? Baris 6 atau 7? Baris 7, Bu. Iya, baris 7. Karena ditandai dengan style. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat style. Nah, ada 2 deklarator. Yang pertama untuk properties color, value-nya orange. Kemudian ada properties yang kedua text decoration. Nah, value-nya none. Maksudnya text decoration ini kalau link biasanya kan ada garis bawah ya, atau underline-nya ya. Nah, jadi kita mau nonaktifkan garis bawahnya, kita kasih text decoration-nya, value-nya none. Tidak ada. No. Nah, sudah kita kasih stylenya, barulah kita kasih di sini href-nya. Ya, href sama dengan kosong. Nah, kita lihat hasilnya seperti inilah dia. Nah, ini tadi yang kita set tidak ada ya, tidak ada kita set stylenya ya. Nah, ini. Nah, yang kedua kita set tadi dengan warna orange, kemudian text decoration 0. Nah, iya. Ya, bisa kan? Ya, Bu. Oke, yang ketiga, yang keempat. Nah, ini dia ya yang keempat. Ya, yang keempat ini adalah list. Ya, list UL atau underline unordered list. Kan? Masih fokusnya? Fokus. Fokus. Oke. Ya, UL style ada berapa deklaratornya? 3. 3. 3, Bu. Nah, color,
value-nya blue, font family, Verdana, kemudian font size untuk ukurannya 11 pixel. Nah, inilah untuk unordered list yang pertama. Sudah? Nah, unordered list yang kedua. Nah, di sini kita bisa gunakan listnya itu dengan memakai gambar. Kemarin kan unordered list ada berapa jenis? Ada 3, ya kan? Yang pertama this, kemudian square dan circle, ya. Nah, jadi unordered list itu bisa kita gunakan gambar seperti ini. Nah, ini gambar atau icon Facebook. Nah, jadi kita mau gunakan itu dengan cara apa? Menggunakan style. Kalau nggak kita gunakan style, nggak akan bisa. Karena tadi sudah di-set, sudah ada standarnya bahwa UL itu hanya boleh 3 kalau menggunakan tag HTML. Tetapi kalau kita tambahkan, sisipkan dengan style atau CSS, itu bisa kita buat versinya dengan kita custom, yaitu menambahkan gambar di situ, ya, atau kita sebut icon, ya. Kalau gambar itu biasa besar-besar, kalau icon kecil, ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, ya, style sama dengan list style garis image. Nah, inilah list garis style garis image, ya, kemudian _2 URL-nya. URL maksudnya di sini di mana kamu simpan dokumen atau file gambarnya. Maka sebelum kamu menggunakannya, supaya jangan terlalu panjang nanti dia mencari, ya kamu gunakanlah di dalam satu folder yang sama dengan dokumen HTML-mu ini. Ya. Ini dokumen HTML, ya, bukan dokumen CSS. Karena di atas ini kan sudah kita lihat nih HTML. Nah, jadi kamu ambil file gambarnya, maka tinggal kamu sebutkan facebook2.png. Nah, dari mana, Bu, kita bisa ambil gambar atau image-nya itu? Nah, kamu bisa cari online, ya. Nah, ini saya tunjukkan ada beberapa penyedia, misalnya icon finder. Nah, ya, di sini ada penyedia icon. Nah, tahu icon kan? Gambar kecil. Nah, ini icon nih. Untuk headermu ini icon. Ini icon. Ini icon. Nah, bisa kamu cari. Nah, ya, kamu cari misalnya gambar apa, search saja. Ya, kamu cari misalnya Instagram. Nah, sebentar. Nah, kalau icon yang bergerak, Bu? Kalau icon yang bergerak, nggak ada icon bergerak, Dek. Itu GIF namanya. Ya, file GIF. Ya, misalnya ini, ya, YouTube. Nah, ini kamu ambil yang free, ada yang berbayar. Ya, kamu klik. Nah, pilihlah file doc yang size-nya lebih kecil, 48. Nah, ada yang 16 pixel, ada yang 20 pixel. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi kamu bisa download dari internet yang menyediakan icon secara free seperti itu. Ya, untuk menambahkan desain di dalam dokumen HTML-mu agar lebih menarik. Ya. Nah, itulah dia contohnya. Jadi kita gunakan gambar untuk membuat listnya. Nah, ini dengan menggunakan style sama dengan list garis style garis image, kemudian titik koma URL-nya apa. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian coba praktekkan di jam praktek, ya.
Nah, kemudian yang contoh kelima. Ya, contoh kelima. Nah, di sini kamu bisa lihat ada banyak gambar. Ya, ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gambar. Nah, kemudian kamu bisa lihat stylenya untuk gambar. Nah, yang pertama ada width. Lebar, Ya, height. tinggi, Oke. Search. sumbernya Bu. Iya, ya, sumbernya dari mana? Nah, itu yang pertama. Itu untuk gambar pertama. Gambar kedua, kita bisa lihat di sini stylenya ada border. Untuk apa border? Buat kotak Bu. Garis tepinya. Ya. Kemudian ada solid. Nah, solid ini maksudnya apa? Agak besar sedikit dia kan Bu. Solid. Kan. Garisnya itu berbentuk penuh, solid. Ya, kalau dash ini garis-garis. Kalau dot berarti titik-titik. Titik-titik. Ya, bordernya itu titik-titik, garis tepinya titik-titik. Wah, Nah, groove itu, nah kita lihat groove. Nah, seperti ini groove. Ya. Nah, kemudian ada lagi di sini border radius. Ya, oh sebentar, ini tadi ada warna, ya. Warnanya. Nah, berarti kita bisa set bordernya itu punya warna. Nah, berarti di sini kamu lihat apa perbedaannya deklarator yang di line 6 dengan line 7. Kalau di line 6, pakai width sama height. kalau di line 6 itu value-nya hanya 1. Ya kan? Width tadi properties, value-nya hanya 1. Nah, kalau border bisa lebih dari 1 value-nya. Ya, karena banyak pengaturan border ini. Pengaturan untuk ukurannya, pengaturan untuk bentuk garisnya, dan pengaturan untuk warnanya. Ya, jangan langsung pusing. Aduh, banyak kali, Bu. Jangan langsung gitu ya. Nah, jadi inilah dia. Nah, kemudian kita mau lihat di line 11. Ya, ada border radius. Nah, radius artinya mengatur kelengkungan dari gambar tersebut. Ya. Nah, bisa kita atur lengkungnya itu sebanyak atau sebesar 20 piksel. Nah, atau bisa kita atur dalam satuan persen, yaitu 100%. Nah, berarti kalau kiri kanan, bawah atas, bawah kiri, bawah kanan, atas kiri, atas kanan itu melengkung sebanyak 100%, maka jadi elips. Inilah dia hasilnya. Ya. Lingkaran. Nah, kalau lingkaran beda lagi lah. Berarti kamu carilah gambarnya lingkaran. Karena kan radius itu hanya mengatur kiri, atas, kiri, bawah. Ya. Nah, kemudian atas kanan, atas bawah. Atau nanti kita coba deh. Ya, gimana caranya biar bisa dia jadi lingkaran penuh. Ya. Nah, itulah dia contoh sederhana dari inline style untuk image. Bisa dipahami? Bisa Bu. Indah? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian sebentar ya, kita lihat dulu. Nah, di sini ada embed style. Nah, tadi kita sudah pelajari inline style, yaitu di dalam satu baris tag HTML-nya. Nah, kalau kita mau membuat embed style, nah kita harus pahami dulu embed style itu di mana dituliskan. Nah, penulisan dengan metode embed style sheet dituliskan langsung pada program HTML di bagian atas program.
atau di dalam tag head. Ya, berarti di dalam tag head itu setelah title, ya, kamu tambahkanlah di situ stylenya. Ya, nah, kemudian cukup menuliskan selektor dari CSS tersebut disertai dengan parameter yang ada atau deklaratornya. Nah, selektor digunakan sebagai pengontrol desain. Nah, kita lihat yang pertama. Jadi di dalam embed style ada yang dinamakan dengan selektor bebas. Ya. Nah, maksudnya bagaimana ini selektor bebas ini, Bu? Nah, selektor bebas ini kamu bisa buat nama selektornya itu bebas. Teksnya mau apa kamu buat. Ya. Nah, sama seperti kamu ada belajar algoritma pemrograman nggak? Ada. Ada. Nah, sama seperti kamu membuat function. Ya kan? Kamu bebas membuat function, nama functionnya apa. Tetapi nanti kamu tinggal panggil di bawahnya functionnya tersebut. Ya. Nah, jadi di dalam, nah letaknya di mana ini? Nah, di dalam head. Di dalam head dan tutup head. Nah, kamu buatlah dulu title untuk dokumenmu. Misalnya titlenya adalah selektor. Nah, di bawah dari title kamu bisa tambahkan stylenya, yaitu embed style. Nah, disinilah kamu gunakan embed style itu, kamu ketikkan, bukan lagi di setiap baris. Nah, kalau tadi seperti ini kan, misalnya kamu mau buat image-nya gambar ini sebanyak 10. Nah, berarti setiap image kamu kasihlah stylenya. Ya, sebanyak 10 kali kamu panggil style yang sama. Nah, jadi kalau kita gunakan embed lebih dinamis, lebih gampang ya, lebih cepat kita membuatnya tanpa harus diketikkan di setiap baris. Kita tinggal memanggil nama selektornya. Nah, tadi di sini ada selektor bebas. Kamu bisa buat nama selektornya bebas. Misalnya kamu mau buat nama kamu nih sebagai selektor. Misalnya namanya Arina. Sudah? Nah, kamu tinggal buat apa deklaratornya, yaitu text decoration sebagai properties dan underline-nya sebagai value. Nah, tadi sudah kita coba ya untuk link text decoration-nya none. Berarti tidak ada dekorasi untuk teks. Nah, kalau misalnya ini mau kita buat menggunakan text decoration juga, nah kita bisa buat underline yaitu garis bawah. Berarti semua teks yang nantinya kita kasih selektor G bawah akan diberikan garis bawah atau underline. Nah, jadi gimana Bu setelah kita buat selektornya? Nah, kita panggil di mana? Di dalam body. Ya, di dalam body. Nah, G bawah. Nah, berarti ini sebagai selektor, kamu sisipkanlah teksnya dan tutup selektornya. Ya kan, sama seperti function kan, kamu jelaskan dulu functionnya apa, kemudian nanti di bawah kamu tinggal panggil functionnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat, ketika kamu sudah gunakan function sudah kamu gunakan selektornya, harus selalu ditutup. Nah, oke. Itulah contoh selektor bebas. Ada yang mau ditanya? Sampai di sini masih paham? Paham, Bu. Oke. Yang lain gimana? Lumayan ngantuk. Lumayan ngantuk. Ya sambil dipraktekkan lah biar jangan ngantuk. Bu, Ya, lebih enak menggunakan CSS eksternal ya, Bu? Biar lebih rapi gitu. iya. Betul. Nanti kita Soalnya pelajari saya pakai eksternal. eksternal, Bu.
Iya, nanti kita pelajari eksternal setelah semuanya yang ada di kelas ini paham dulu. Inline style, embed style, nanti kita pelajari eksternal. Nah, jadi harus tahu setiap tahapannya itu bagaimana, perbedaannya apa. Ya, jangan langsung kita ajarkan eksternal padahal inline nggak tahu, embed nggak tahu. Nah, seperti itu. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, kemudian Sudah, Bu. selektor menggunakan kelas. Nah, itu nomor 2 bagian dari si embed style. Nah, yang pertama tadi selektor bebas, yang kedua selektor menggunakan kelas. Nah, di sini ya, di dalam stylenya ya, ingat selalu gunakan type sama dengan teks garis CSS ya, teks /CSS. Nah, itu tipenya yang menandakan bahwa ini adalah dokumen atau ini adalah stylenya punya si CSS. Nah, kemudian menggunakan kelas katanya. Nah, kelas ini ditandai dengan adanya simbol titik. Ya. Nah, dengan adanya simbol titik. Nah, titik right. Nah, kemudian kita kasih buka kurung kurawal, maka sebutkanlah propertiesnya. Text align value-nya right. Nah, berarti semua teks yang nanti menggunakan kelas right maka berada di sebelah kanan. Nah, kita lihat di body. Nah, lihat di sini ya. Nah, jadi kalau perataan teks bukan hanya di font ya kan, ada di header, ada di paragraf, itu bisa kita gunakan perataan teks. Nah, berarti bisa banyak. Kalau tadi inline style kan hanya kita buat per baris ya. Nah, kalau seperti ini berarti perataan teks ini di mana ada teks kita bisa gunakan perataan text align right. Nah, misalnya di dalam body kita gunakan tag heading. Ya, kita tinggal panggil kelas right. Ya, kelas sama dengan right. Nah, kenapa kelas? Karena di atas tadi kita tandai dengan titik. Titik, ada simbol titik di depan. Iya, ya. H2 kelas sama dengan right. Nah, berarti kita memanggil kelas si right. Nah, kelas heading 2 tutup kurung /H2. Berarti teks kelas heading 2 akan mengalami perubahan yang ada di dalam kelas right. Nah, mana kelas right itu? Di atas. Ini dia, perataan tengah. Kemudian paragraf. Ya. Paragraf juga menggunakan kelas right. Nah, kelas paragraf ini menggunakan right juga. Nah, berarti teks kelas paragraf akan mengalami perubahan dari si kelas right. Mana kelas right ini? Maka akan berubah perataannya di kanan. Nah, kemudian yang ketiga. Ya. Nah, yang ketiga yaitu selektor menggunakan ID. Ya. Nah, selektor menggunakan ID. Perhatikan nanti saya tanya, ya. Nah, di dalam title, di bawah title selalu kita sisipkan ini ya, style type sama dengan teks /CSS. Nah, kemudian yang dikatakan ID maka selalu dikasih tanda pagar di depannya. Tadi kalau kelas pakai tanda titik atau dot. Nah, kalau ID kita gunakan tanda pagar. Nah, pagar coba. Ya, nah bebas kamu mau buat namanya apa. Ya, pagar coba.
Ada. Nah, kemudian font size 20 pixel. Nah, berarti mengatur ukuran size-nya atau ukuran fontnya 20 pixel. Kemudian text decoration-nya underline. Nah, berarti teksnya ada garis bawah. Kemudian color. Nah, berarti ada perubahan warna menjadi biru. Font family berarti ada perubahan jenis teks menjadi Comic Sans MS. Nah, ketika kita sudah buat selektornya menggunakan ID, maka itu bisa kita panggil di mana saja yang ada di dalam body atau di dalam tag body. Ya, berarti semua teks yang ada di dalam tag body mengalami perubahan selektor ID coba. Berarti semua teks yang ada di dalam body mengalami perubahan selektor ID coba. Nah, mana ID cobanya? Ini yang sudah kita buat. Hashtag. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, saya mau tanya ke si Aurelia. Aurelia, Ya, Bu. ada berapa tadi jenis selektor di embed style? Yang ditampilkan, Bu. Iya, Ada 4, Bu. 4. Apa aja itu? Font size, text decoration, color, font family. Tadi kan kita belajar embed style, ada jenisnya. 2, Bu, 2. 2 Bu. Bu. 3. Bu. Apa saja yang 3 itu? Selektor bebas. Selektor bebas, Ya. selektor kelas, dan selektor menggunakan ID, Bu. Iya, ya. Jadi ada 3, selektor bebas, kemudian ID dan kelas. Apa bedanya ID dengan kelas? Kalau kelas ID menggunakan pagar. Kalau kelas menggunakan titik. titik. Iya. Ya, kalau kelas menggunakan titik, ID menggunakan pagar atau hashtag. Nah, saya mau tanya ke si Hiskia. Ada Hiskia? Ada Bu. Ada. Nah, apa bedanya inline style dengan embed style? Apa bedanya inline style dengan embed style? Ayo Hiskia. Ada si Hiskia. Ada Hiskia. Kalau inline style Bu, ditulis pada atribut Bu. Kalau Ita. Ada Ita? Ya, Bu. Coba Ya, Bu. bantu Hiskia. Apa Ita? Internal di dalam bagian pada halaman. Pedalaman mana? Pedalaman
provinsi. Pada halaman, Bu. Pada halaman. Terus Eksternal. Joseph bisa bantu? Apa Bu? Yang internal ya Bu? Internal bedanya dengan eksternal? Bedanya dengan embed? Soalnya Bu, Saya Bu, Ya, Reni. kalau dia inline style dia ditulis di style ditulis langsung pada program HTML di bagian atas program. Ya, kalau inline style dikerjakan di setiap baris tag HTML-nya. Kalau embed dikerjakan di bagian head-nya, bagian head-nya. Nah, kemudian apa lagi bedanya? Ya. Nah, kalau inline style itu tadi karena di dalam setiap baris, berarti kalau ada objek yang sama ya atau teks yang sama, maka setiap teks harus dikasih style. Seperti tadi kalau misalnya ada paragraf, heading, kemudian ada font, kita mau buat semua jenis tulisannya menjadi Comic Sans. Berarti setiap baris dong harus kita kasih stylenya font family Comic Sans. Tapi kalau misalnya ya kan kita gunakan embed style, cukup sekali kita buat. Ya kan, cukup sekali kita buat, yaitu misalnya kita buat font, ya kan. Nah, kemudian kita kasih misalnya selektor ID atau selektor kelas font misalnya. Nah, jadi di dalam body kita tinggal panggil nama selektornya tadi, kelas font. Nah, berarti semua yang ada di dalam body mengalami perubahan yang sama sesuai dengan yang kita buat tadi fontnya. Ya, bisa dipahami kan? Nah, jadi di sini nanti ya di slide saya di halaman halaman 25 ya, 25, 26, 27, 28 dan 29 eksperimen ya. Silahkan dikerjakan di jam praktek bersama abang asistennya ya. Nanti masuk dengan abang asistennya. Nanti saya kabari ke abang asistennya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan biar kita akhiri pertemuan kita hari ini. Bisa semua? Bisa Bu. Oke, jadi istirahat dulu 1 jam, nanti di jam 11 masuk dengan abang asistennya. Baik, terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Ya, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Total mahasiswa yang hadir hari ini ada 22 orang. Oke. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi Bu. Pagi, Bu. Pagi Bu.